Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonius Riki Hermawan dengan NIM 232011115. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pengolahan citra digital, yaitu proyek untuk deteksi kualitas biji kopi. Indonesia adalah salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Namun, proses penyortiran atau grading biji kopi seringkali masih dilakukan secara manual. Hal ini memakan waktu, melelahkan, dan berisiko tidak konsisten. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengembangkan sistem deteksi objek otomatis menggunakan algoritma YOLO versi 11. Sistem ini mampu membedakan tiga kategori kualitas kopi. Yang pertama adalah grade A, yaitu biji kopi kualitas terbaik, utuh dan sempurna. Grade B, biji kualitas medium, sedikit pecah atau bentuk tidak seragam. Grade C, biji kualitas rendah, pecah parah, hitam, atau berjamur. Baik, untuk langkah pertama adalah data preparation di RoboFlow. Tahap pertama adalah di sini saya mempersiapkan data. Saya menggunakan platform RoboFlow. Pertama adalah pengumpulan data. Saya mengumpulkan totalnya 1050 gambar asli yang saya download di Kaggle. Jadi saya cari datasetnya lewat Kaggle. Nah, di sini dataset ini saya pastikan seimbang atau balance ya, dengan jumlah per kelasnya adalah 350 gambar untuk setiap grade A, B, dan C. Dalam proses anotasi, saya melakukan labeling atau anotasi dengan teknik bounding box. Nah, ini teknik bounding box pada setiap biji kopi, agar model tahu ciri fisik dari masing-masing grade. Proses ini penting agar model dapat mengenali objek secara spesifik, bukan hanya mengklasifikasikan gambar secara keseluruhan. Nah, untuk selanjutnya, saya pre-processing dan splitting. Nah, dalam tahap pre-processing dan splitting ini, dataset saya bagi menjadi 80% untuk data train, 10% untuk data validation, dan 10% untuk data testing. Pembagian ini bertujuan agar model memiliki lebih banyak data untuk belajar. Selain itu, gambar saya ubah ukurannya resize menjadi 640 kali 640 pixel. Selanjutnya adalah augmentasi data. Untuk memperkaya variasi data, saya melakukan augmentasi berupa flip horizontal dan vertikal di sini. Split processing resize augmentation. Nah, ini flip horizontal dan vertikal. Kemudian rotation di sini sebesar plus minus 20 deg. Brightness-nya saya kecilkan menjadi 10%. Nah, satu hal yang penting adalah saya sengaja untuk mematikan off fitur hue augmentation. Alasannya, warna adalah indikator vital dalam grading kopi. Biji grade C seringkali berwarna hitam. Jika saya mengacak warna hue, model bisa bingung dan salah mengenali biji hitam sebagai biji normal. Setelah augmentasi, 3 kali total dataset yang siap di HT berjumlah 2518 gambar. Sini menjadi totalnya setelah di processing dan augmentation, datanya totalnya menjadi 2518 gambar. Selanjutnya adalah training phase di Google Colab. Masuk ke tahap training phase, saya melatih model ini di Google Colab menggunakan arsitektur YOLO versi 11 selama 50 epoch. Mari kita analisis hasil evaluasinya. Ini untuk loss graph, grafik box loss, dan class box menunjukkan penurunan yang tajam dan stabil. Ini artinya model belajar dengan cepat. MAP
Mean Average Precision grafik MAP50 melesat naik stabil di angka yang sangat tinggi, mendekati 0,99. Nah, ini adalah hasil dari convolution matrix yang modelnya gambarnya yang saya simpan dari training test Google Colab. Nah, ini untuk visualisasinya. Untuk grade A, modelnya berhasil memprediksi benar sebanyak 75 data. Untuk grade B, terdeteksi benar sebanyak 61 data. Dan untuk grade C, terdeteksi benar sebanyak 72 data. Kesalahan prediksi sangat minim, hanya 1 sampai 2 data yang membuktikan model sangat andal. Oke, selanjutnya kita masuk ke live demo dan deployment. Di sini saya sudah membuat file namanya appy, dan langkah pertama adalah kita harus install dulu Streamlit-nya. Kemudian file yang ada dari Google Colab tadi, training dan paste, diambil base PT-nya, kita simpan, dan kita masukkan sejajar dengan file app.py. Sebelumnya kita juga harus membuat environment. Oke, kita run Streamlit. Ini akan berjalan di localhost 8501. Nah, sekarang kita masuk ke tahap akhir, yaitu live demo deployment. Saya mendeploy model YOLO 11 ini ke dalam aplikasi web menggunakan Streamlit. Bisa dilihat di sini terdapat fitur confidence threshold di sidebar yang saya set default di angka 0,25. Ini adalah batas minimum keyakinan model untuk menampilkan hasil deteksi. Nah, mari kita coba deteksi gambar secara langsung. Nah, ini mengambil filenya. Kita coba untuk grade A dulu. Kita tunggu untuk upload. Di sini gambarnya sudah terlihat dan sudah terupload. Kita upload mulai deteksi. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini adalah proses yang sudah selesai dan gambar hasil deteksinya sudah tampil, terdeteksi grade A dengan keakuratan 0,82. Nah, ini grade A 82,09%. Dan ini berhasil terdeteksi. Coba kita ke gambar yang kedua, kita coba ke grade B. Nah, kita coba grade B, tunggu proses uploadnya. Nah, hasilnya sudah terdeteksi dan sudah keluar. Ini mendeteksi grade B dengan akurat sebesar 0,84. Kita tunggu prosesnya sampai selesai, karena nanti akan muncul di statistik deteksi. Nah, di sini sudah muncul grade B 84,25% dan akurat ini terdeteksi untuk grade B-nya. Sekarang yang terakhir adalah grade C. Grade C, kita tunggu uploadnya selesai. Nah, untuk selanjutnya, untuk kita coba di grade C dan objek langsung mendeteksi grade C 0,83%. Kita lihat hasilnya grade C 83,14%. Nah, kesimpulannya adalah sistem ini berhasil mengintegrasikan dataset yang presisi, pelatihan model YOLO versi 11 yang optimal, dan deployment aplikasi yang responsif. Seluruh kode program, dataset, dan dokumentasi lengkap dapat teman-teman akses melalui link GitHub dan Google Colab yang ada di deskripsi video. Demikian presentasi UAS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.